Nama saya Lira Apriliana dengan NIM 1312300-105. Nah, kelompok kami akan menjelaskan tentang RUU yang telah kami buat, yaitu tentang hak waris anak yang dilahirkan melalui proses kehamilan di luar cara alamiah. Nah, dalam dinamika masyarakat modern, perkembangan teknologi reproduksi berbantuan seperti in vitro fertilization, inseminasi buatan, dan surrogate mother telah melahirkan anak-anak yang secara biologis sah namun secara yuridis seringkali mengalami kekosongan hukum, khususnya terkait hak waris. Nah, oleh karena itu RUU tentang hak waris anak yang dilahirkan melalui proses kehamilan di luar cara alamiah ini kami buat atau kami susun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak hasil teknologi reproduksi agar tidak terdiskriminasi hanya karena proses kelahirannya tidak konvensional. Nah, asas utama yang melandasi RUU ini adalah asas keadilan, asas perlindungan anak, dan asas non-diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, ada pun asas kepastian hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 juga menjadi fondasi penting dalam penyusunan RUU ini untuk menjamin bahwa setiap anak tanpa memandang cara kelahirannya berhak atas pengakuan hukum atas hubungan keluarga dan hak waris. Maksud dari RUU ini adalah untuk menutup kekosongan norma dalam sistem hukum nasional terkait kasus keberdataan anak dari hasil kehamilan alamiah, serta menyatakan perlindungan hukum bagi mereka dengan anak-anak lain yang lahir melalui proses alami. Selain itu, maksud lainnya adalah mendorong lembaga-lembaga hukum dan masyarakat untuk mengakui eksistensi hukum anak tersebut, baik berdasarkan hukum perdata maupun hukum Islam. Tujuan dari penyusunan RUU ini antara lain: 1. Memberikan dasar hukum yang kuat bagi anak hasil kehamilan non-alamiah untuk memperoleh hak waris dari orang tua biologisnya. 2. Memastikan adanya kejelasan status hukum atas hubungan keperdataan antara anak dengan ayah atau ibu biologisnya. 3. Mencegah diskriminasi dalam pembagian warisan terhadap anak-anak hasil teknologi reproduksi yang sah secara medis dan sosial. Secara perbandingan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, di mana pengaturan hak waris masih sangat bergantung pada status sah anak dalam ikatan perkawinan. Itu ada dalam pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW, di mana menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya dapat mewaris jika telah diakui secara sah. Ya, dalam konteks ini anak hasil teknologi reproduksi seringkali ini tidak memenuhi unsur formal pengakuan sebagaimana yang dimaksud dalam buku BW tersebut, dimana meskipun secara biologis ini juga masih dalam dikatakan anak dari pewaris gitu. Oleh karena itu RUU ini bisa berupaya untuk melengkapi kekurangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW tadi dengan menegaskan hubungan hukum berdasarkan bukti biologis dan medis, seperti itu. Sementara itu dalam hukum Islam juga, ya, dalam hukum Islam hak waris itu ditentukan oleh hubungan nasab yang sah.
Nasab ini ditetapkan melalui pernikahan atau pengakuan ayah atas anaknya, dimana dalam praktiknya ini anak hasil teknologi reproduksi ini kadang tidak dapat dinisbahkan kepada ayah biologisnya karena tidak ada akad pernikahan antara pihak-pihak yang terlibat seperti itu. Lalu RUU ini mengusulkan penyesuaian dengan memberikan legitimasi terhadap hasil teknologi reproduksi yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan secara tertulis, sehingga memenuhi unsur-unsur keadilan. Dan kalau dalam agama Islam tuh maqasid syariah itu. Nah, khususnya ini ada dari Hifz al-Nasl, itu berarti perlindungan keturunan. Dalam perspektif internasional, beberapa negara seperti Inggris, Kanada, dan Belanda telah mengatur hak waris anak hasil teknologi reproduksi ke dalam undang-undang mereka yang diatur secara khusus yang mengakui hubungan hukum berdasarkan rekam medis dan kontrak persetujuan. Rancangan undang-undang ini juga mengambil pendekatan serupa dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip nasional, yaitu seperti Pancasila dan nilai-nilai adat yang relevan guna memastikan bahwa hukum nasional ini tidak hanya modern, tetapi juga kontekstual dengan budaya dan norma Indonesia. Dengan disusunnya rancangan undang-undang ini, diharapkan terjadi harmonisasi antara sistem hukum perdata, hukum Islam, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara nasional maupun internasional, serta menjamin keadilan bagi anak-anak yang lahir dari proses kehamilan di luar secara alamiah. Hal ini juga akan menunjukkan komitmen negara untuk terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan teknologi, bahwa negara itu tidak boleh menutup mata pada perkembangan teknologi, dalam hal ini terkait dengan teknologi reproduksi untuk kehamilan di luar cara alamiah atau konvensional. Lalu seterusnya, dengan tidak mengorbankan hak asasi dan masa depan generasi penerus bangsa, tentunya hal ini dapat menjadi urgensi bagi negara untuk menerapkan rancangan undang-undang ini. Kemudian kami sedikit membahas tentang rancangan undang-undang kami, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang reproduksi telah memungkinkan kelahiran anak melalui proses kehamilan di luar cara alamiah, menimbulkan konsekuensi hukum termasuk dalam pewarisan. Anak yang lahir melalui proses kehamilan di luar cara alamiah memiliki hak asasi untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal hak keperdataan, termasuk hak waris yang setara dengan anak yang dilahirkan secara alamiah, demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan non-diskriminasi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjamin status hukum dan hak waris anak yang dilahirkan melalui kehamilan di luar cara alamiah, sehingga diperlukan regulasi yang mampu mengisi kekosongan hukum dan mengakomodasi perkembangan teknologi reproduksi. Kemudian kelompok kami sedikit membahas mengenai isi dari rancangan undang-undang kelompok kami. Pasal 3, undang-undang bertujuan untuk huruf A, menjamin kepastian hukum mengenai status anak yang dilahirkan melalui proses kehamilan di luar cara alami, yang akan menimbulkan akibat hukum dalam menerima warisan. Huruf B, melindungi hak anak dalam menerima warisan dari orang tua yang sah secara hukum atau secara genetik. Huruf C, mencegah terjadinya diskriminasi dalam pewarisan terhadap anak-anak yang lahir melalui proses kelahiran di luar cara alamiah. Kemudian sebagai pihak atau lembaga yang melayani proses kelahiran di luar cara alamiah, kami juga menyantumkan pada pasal 6 ayat 1 menjelaskan
Rumah sakit atau lembaga layanan reproduksi yang menyelenggarakan kehamilan di luar cara alamiah wajib huruf A membuat dan menyimpan dokumen rekam medis lengkap terkait proses kehamilan dan identitas orang tua genetik. Huruf B menyampaikan laporan kelahiran melalui instansi pelaksana administrasi kependudukan untuk keperluan pencatatan sipil. Ayat 2, rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat rahasia, namun dapat diakses untuk keperluan. Huruf A, penetapan status hukum anak oleh pengadilan. Huruf B, penyelesaian sengketa waris dan atau huruf C, permintaan resmi dari pihak yang berkepentingan berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian perihal pihak-pihak yang melanggar atau melawan ketentuan dalam rancangan undang-undang kami atau sanksi yang diberikan pada rancangan undang kami. Pasal 9 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja, huruf A, memberikan keterangan palsu mengenai status hukum anak. Huruf B, memasukkan dokumen rekam medis atau hasil uji genetik dan atau huruf C-nya, mengaku sebagai orang tua genetik tanpa dasar medis dan atau hukum, dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Kemudian pada ayat 2-nya, tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan delik umum dan dapat diproses tanpa adanya pengaduan. Kemudian pada pasal 10-nya ayat 1, pejabat atau petugas pada instansi administrasi kependudukan yang, huruf A, menolak mencatatkan status hukum anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan atau huruf B, menunda pencatatan tanpa alasan yang sah dan berdasarkan hukum, dikenai sanksi administratif dan atau disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Ayat 2, dalam hal kelalaian atau penolakan tersebut mengakibatkan anak kehilangan hak waris, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh kerugian ganti rugi.